Nah, dalam manajemen disaster, ya kemampuan kita para pegiat ataupun relawan-relawan ini, ketika dia masuk dalam suatu ranah bencana, suatu area yang memang tugas dalam misi atau operasi ataupun bentuknya seperti itu, ketika dia tidak ada mindset, ya, tidak ada manajemen dalam pelaksanaan yang akan dia lakukan dalam dia bertugas, maka uh, ketika dia sampai di tempat dia bertugas, itu dia tidak akan tercapai tugas tujuan dari manajemen disaster, akan kacau dan tidak berdaya guna sebenarnya. Walaupun relawan ataupun kita sebagai pegiat ruang itu sudah coba masuk dalam wilayah tersebut, ya, karena tidak ada manajemen, tidak ada SOP, tidak ada bentuk gambaran kita harus berbuat apa dan bagaimana, maka akan menjadi sia-sia. Nah, manajemen disaster alam terbuka ini sebenarnya lebih spesifik, ya. Saya membahasnya kenapa dia lebih spesifik. Mungkin sebagai pengantar dulu. Manajemen disaster itu kan sebenarnya gambaran umum, ya, gambaran yang lebih luas, yang sifatnya general, bahwa di mana suatu manajemen disaster itu adalah suatu kegiatan, giat, aktivitas yang di situ ada terencana, terpola, terukur, ya, terstruktur, kemudian dia berkesinambungan, yang kemudian pelaksananya itu pra bencana, pada saat bencana maupun pasca bencana. Mulai aktivitasnya banyak macam-macam, dari mulai kesiapsiagaan, kemudian untuk mitigasi, kemudian ada penanganan darurat pada saat bencana, dan kemudian pasca bencananya. Nah, itu manajemen disaster secara general, ya, secara umumnya gitu. Mungkin bisa dimasuk ke slide yang selanjutnya, Nah, kalau kita lihat, ya tadi yang saya katakan bahwa sebagai gambaran umum manajemen disaster adalah ini, ya, sebuah kegiatan aktivitas apapun bentuknya itu yang terukur, terencana, terpola, dan dia berkesinambungan, ya, terprogram, baik sebelum terjadi bencana, pada saat bencana maupun pasca bencana. Nah, dalam manajemen disaster itu ada klaster-klaster, ya, ada dibagi. Kalau misalnya kita mau dalam lagi itu ada bagian-bagian, ya, di mana bagian-bagian tersebut juga punya manajemen masing-masing gitu terhadap bencana yang sudah dipersiapkan, ya, bentuknya apapun gitu, ya. Nah, klaster-klaster itu bisa kita petakan. Di sini saya petakan, ya. Ada medis, kemudian ada tanggap bencana dan rescue, kemudian recovery, ya, after bencananya. Nah, ini klaster-klasternya. Dari masing-masing klaster ini mereka punya semuanya punya manajemen sendiri dalam pelaksanaan kebencanaan, ya, mitigasinya, kesiapsiagaannya dan sebagainya, itu mereka harusnya sudah punya manajemen tersendiri. Nah, dari setiap klaster ini dalam aplikasinya, dan aplikasi ketika dia bertugas, ketika mendapatkan operasi perjalanannya itu tentunya akan bertemu dengan dua zona, dua area, yaitu di musibah atau bencana yang terjadi di dalam ruang atau luar ruang, ya. Bedanya apa? Yang di dalam ruang, kan toh bencana itu banjir juga kan sebenarnya dari luar juga kan, di alam terbuka juga. Tapi kalau kita lihat contoh misalnya yang di dalam ruang itu adalah dampak, ya, dampak kehancurannya, misalnya banjir, ya, banjir kota, banjir urban, ataupun gempa di urban, di perkotaan, yang ketika dampak kehancurannya itu terjadi pada gedung-gedung atau bangunan rumah-rumah yang terendam, maka tentunya dalam pelaksanaan operasi tanggap bencananya itu berbeda dengan tanggap bencana di luar area gitu, ya. Oke. Jadi kita klasifikasikan di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tanggap bencana, kegiatan manajemen disaster itu di luar ruang, di mana area bencana itu yaitu lebih luas lagi tuh. Area terbuka
yang dampak kehancurannya mungkin bisa lebih besar, yang berpengaruh kepada diri kita sendiri ya sebagai individu, sebagai relawan, dan kemudian juga dampak kepada para korban ataupun orang lain. Lebih luas lagi kita bisa lihat dari dampak dari uh, fluktuasi ataupun longsor, gempa, banjir bandang, tsunami dan sebagainya, ketika dia atau di gunung hutan ya, pelaksanaan musibah yang terjadi yang sekiranya penanganannya itu perlu dengan penanganan yang berbeda tentunya dengan penanganan di dalam ruang. Nah, manajemen disaster alam terbuka yang akan kita bahas itu di sini ranahnya gitu ya. Jadi lebih spesifik. Kalau yang biasa mendapatkan gambaran tentang manajemen disaster secara umum, gambaran secara luas, flow-nya. Nah, sekarang saya lebih akan membahasnya lebih spesifiknya itu pada di alam terbukanya. Ya. Jadi sebelum lanjut kita sudah pahami dulu ya bahwa dalam manajemen disaster itu ada di setiap cluster itu pada punya masing-masing perencanaan dan pola yang terstruktur dan terukur. Mungkin lanjut di slide berikutnya. Oke. Bagi teman-teman yang mau nanti sesi diskusi untuk bertanya, silakan tulis di kolom chatnya ya teman-teman. Silakan lanjut Mas Agus. Ya. Nah, yang berikutnya ya. Dalam manajemen disaster, sebelum kita melakukan penerapan dalam manajemen disaster itu, saya mencoba membagi menjadi dua perspektif ya, dalam dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah perspektif dari kita sebagai individu, sebagai pribadi, kemudian perspektif kita yang akan menerapkan manajemen disaster itu sebagai organisasi ataupun lembaga. Yeah. Nah, saya coba membagikan dua klausul ya. Pertama, kalau misalnya kita akan turun sebagai relawan kemanusiaan ataupun relawan bencana, tentunya ketika kita akan menjalani manajemen disaster pada skup organisasi atau lembaga, pertama kita juga harus tahu, punya wawasan dan punya pengalaman, punya pengetahuan untuk menerapkan manajemen disaster itu sebagai dalam individu dulu, pribadi dulu gitu ya. Apa aja itu? Ya, apa aja pertama pembekalan. Jadi banyak kasus gitu ya. Ketika bencana itu terjadi, kita merekrut ya, banyak SDM, siapa yang siap punya waktu turun ke sana, turun ke sini gitu ya. Kemudian asal merekrut gitu. Ketika di lapangan, justru relawan yang potensinya tidak pada tempatnya, itu menjadi bertabrakan dengan situasi yang sebenarnya, yang real terjadi gitu ya, yang fisiknya tiba-tiba tidak kuat, ya, yang tiba-tiba mindset dia bingung harus berbuat apa, kemudian yang tiba-tiba emosionalnya berubah dalam sekejap pada saat dia berada di suatu medan, padahal belum mengerjakan tugas apapun gitu ya. Jadi ada hal-hal yang sudah dipersiapkan sebelumnya sebagai individu ataupun pribadi. Di antaranya saya coba tulis di situ self control misalnya ya. Ini kan penting ya. Penting kenapa di relawan itu sebelum menerjunkan kita kepada medan yang lebih berat ataupun di medan bencana, ada hal-hal yang dilatih terkait dengan self controlling ya. Karena apa? Karena medan bencana itu lebih banyak kepada permainan psikologis juga buat relawannya, buat dari sisi psikologinya, dari emosionalnya, kemudian dari pikirannya, itu macam-macam. Kalau ini tidak dilatih ataupun tidak dibentuk di awal sebagai penerapan pribadi, maka ini juga akan menjadi masalah ketika berada di lapangan. Kemudian ada juga upgrading skill ya, di mana relawan ataupun para pegiat luar ruang juga bukan hanya ketika dia statusnya mentang-mentang sudah menjadi relawan di dalam sebuah lembaga kemanusiaan ataupun NGO gitu ya. Dia tidak lagi pernah mau mengupgrade diri ya, mengupgrade skill. Padahal suatu waktu dia akan siap ditugaskan dan dia akan berada di situasi apapun suatu saat gitu. Di mana skill-skill yang potensi-potensi lain utama daripada dirinya itu juga akan nanti akan berguna. Nah, upgrading skill inilah yang kemudian dari sisi individu pribadi ini juga harus terus ditingkatkan, terus diperbaiki, ya, berlatih dan kemudian menjadi terlatih. Jadi bukan karena kuat ataupun tapi karena terlatih. Nah, dari situ maka terbentuklah kita menjadi pribadi atau menjadi relawan yang selalu bersiap siaga dalam menghadapi setiap potensi yang akan terjadi di depan gitu ya.
baik dalam jangka waktu yang pendek ataupun panjang ke depan sudah ada kesiapsiagaan. Dan dari kesemua itu, pribadi tadi yang sudah terus dicoba dilengkapi dari self controlnya, upgrading skillnya, kemudian terus berlatih juga. Nah, maka ketika ada penerapan manajemen disaster di lapangan, itu dia hanya tinggal mengaplikasikan skillnya saja tuh di lapangan. Institusinya sudah berjalan automatically gitu. Dia akan mengikuti mindset-nya, ketika dia akan begini, itu sudah tidak perlu lagi menunggu perintah begini diajarin banget gitu ya. Dia sudah tahu mana harus berbuat, di mana harus bertindak, dan dia akan melakukan sesuatu. Dimulai dari diri sendiri dulu ya untuk melakukan penerapan manajemen disaster. Nah, itu dari perspektif individu, pribadi. Kemudian dari sisi sekarang kita melihatnya dari sisi organisasi ataupun dari sisi lembaga, baik itu NGO atau apapun komunitas, para pegiat yang menamakan dirinya yang sudah terbentuk dalam suatu perkumpulan atau perhimpunan yang kemudian dia akan banyak bergerak dan terjun langsung dalam dunia kemanusiaan atau kebencanaan, maka harus sudah mulai menata dan melakukan suatu rancangan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memanage apa-apa saja yang ketika nanti kelak bencana ini akan terjadi. Pertama ya pastinya kalau untuk organisasi itu ya dia merekrut SDM. Ketika sudah direkrut bukan cuma sekedar didaftarkan kemudian diterjunkan gitu ya, tapi ada dikenalkan dulu bencana itu seperti apa, kemudian kemanusiaan itu seperti apa, tugas-tugas relawan itu seperti apa, kemudian di-upgrade skillnya SDM dari relawan-relawan dari sebuah organisasi tersebut gitu. Kemudian bikin perencanaan lah, baik yang potensinya di medis dari organisasi tersebut, mana potensinya di lapangan, potensinya di psikososial misalnya, itu dipetakan tuh. Akhirnya membuat mitigasi. Mitigasi itu nanti ketika ini sudah di A, B, C itu ketika nanti yang terjadi sudah dipetakan. Kemudian ada pelengkapan aset. Kalau organisasi kan biasa ya, bukan hanya sekedar penambahan SDM dari relawan itu sendiri ya, tapi aset pelengkapan dan tools juga menjadi hal yang paling utama dalam penerapan manajemen disaster bagi organisasi ataupun lembaga. Jadi bagaimana mungkin kita akan banyak mengandalkan terus relawan, sedangkan kita dari organisasi tersebut tidak pernah mengupgrade tools ataupun perlengkapan yang penunjang sebagai alat bantu untuk mempermudah ketika dia sedang melaksanakan operasi dalam manajemen bencana. Kemudian penerapan ya, operasi kegiatan saat bencananya seperti apa, itu sudah dibuat baik dalam sebagai lembaga ataupun organisasi ya. Baik saat saat bencana, pasca bencana, dan juga pemberdayaan SDM-nya tuh, pemberdayaan SDM. Lalu ditambah lagi karena ini sudah merupakan sebuah organisasi ataupun lembaga, tentunya dia harus berkesinambungan ya. Ada program-program lanjutannya ketika bencana sudah selesai. Ini SDM-nya mau diapain nih? Berkesinambungan itu, gitu kan? Atau kalau bencana yang sudah stabil ini mau diapain? Apakah menjadi binaan ataukah menjadi bahan? Jadi ada program yang terus berkesinambungan. Jadi berbedanya adalah kalau sebagai individu pribadi adalah melakukan tindakan ya, yang sifatnya preventif buat kesiapan buat pribadi. Nah, secara organisasi lembaga adalah pemberdayaan. Ya, kemudian pembentukan program secara skala besarnya ya, pemberdayaan SDM. Nah, kalau semua itu sudah tercapai ataupun sudah terbentuk sebelum kita menerapkan sebuah penataan, maka tujuan-tujuan dari penerapan manajemen disaster itu bisa tercapai. Seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau misalnya kita hanya sekedar bencana, turunkan relawan, turunkan SDM, turun kirim dan sebagainya, kita tidak terencana, maka tujuan-tujuan utama dari manajemen disaster itu tidak akan tercapai gitu ya. Nggak berdaya guna, tidak mungkin hanya 10 atau 20% saja gitu pencapaiannya, tapi sisanya itu hanya lebih banyak, mungkin akan banyak membuang waktu, membuang tenaga, kemudian membuang budget, biaya, dan tujuannya tidak tercapai gitu ya, karena memang tidak ada kesiapan dan bingung tanpa tujuan harus mau seperti apa.
Nah, tujuan dalam manajemen disaster ini adalah yang utama adalah membantu mengurangi beban penderitaan para korban bencana. Itu pasti ya. Kalau misalnya kita turun ke lapangan, tujuan utamanya apa sih? Untuk sampai kamu mendapatkan tugas, kalau kayak pengalaman saya kan dapat tugas, misinya adalah mendirikan rumah sakit lapangan misalnya. Ya tujuannya apa? Ya mengurangi beban kan, dengan berdirinya rumah sakit lapangan adalah mengurangi beban penderitaan para korban bencana gitu dengan berdirinya rumah sakit. Jadi motivasinya itu tujuannya. Kalau misalnya dengan tujuan mendirikan rumah sakit lapangan, misalnya tujuan tadi sudah terbentuk dalam pikiran kita, oh tujuan saya adalah membentuk rumah sakit lapangan. Nah, ada tahapan-tahapan untuk menggolkan ya, mensukseskan tujuan itu tidak tertata, maka kan berantakan gitu. Kemudian mengurangi serta menghindari dampak kehancuran ekonomi. Ya, karena ada peran serta kita turun, ikut membantu, kemudian juga ikut sedikitnya berkontribusi dalam pelaksanaan tanggap darurat, kemudian penyelamatan, kemudian pemberdayaan SDM terhadap para pengungsi, korban yang terdampak, penyintas, semuanya itu tentunya mengurangi dampak kehancuran ekonomi kan, pastilah. Ketimbang mereka tidak ada peran relawan di situ, tidak ada kegiatan tanggap bencana di situ, dan tidak ada manajemen bencana di situ. Jadi peran kita sangat signifikan ketika kita menjalankan ini sesuai dengan SOP ataupun manajemen yang tertata. Kemudian tujuan lainnya adalah membantu mempercepat recovery pemulihan. Pastinya karena terintegrasi kan kita ketika saya ingat betul bagaimana ketika suatu bencana itu terbantu ya, peran relawan ataupun peran lembaga organisasi yang turun, yang hadir di sana, berkesinambungan. Mereka ada yang membangun komunikasi, ada yang membangun rumah sakit, kemudian ada yang membangun infrastrukturnya kembali, ada yang membantu pendidikan, psikososial. Itu serentak tertata oleh para NGO ataupun organisasi ataupun relawan-relawan yang turun di sana. Itu secara alamiah ya mempercepat restrukturisasi itu, recovery pemulihannya itu akan berlangsung dengan cepat ketimbang tidak ada pergerakan sama sekali daripada relawan, tidak ada pergerakan daripada pegiat, tidak ada pergerakan daripada organisasi ataupun NGO gitu ya, yang memang turun dalam manajemen bencana. Itu akan lambat, tidak tahu bagaimana dalam kondisi di lapangannya seperti apa. Tapi dengan peran relawan dan peran kita hadir di sana, tentunya mendapat informasi dan input-input yang kemudian itu bisa membantu mempercepat recovery pemulihan. Dan yang pasti tujuan terakhirnya adalah memberikan pendampingan perlindungan kepada para korban. Ini yang paling penting. Kita masih mengingat betul ya bahwa dampak, apalagi terakhir kemarin di Cigudeg, di Pandeglang gitu, bagaimana trust ya, kepercayaan para pengungsi ataupun rela korban, penyintas ya, ataupun orang korban terdampak ketika dia ada pendampingan, baik itu relawannya tidak ya, entah dia tersertifikasi atau tidak, ketika dia ada pendampingan, dia ada terlindungi ya, terbantu, itu korban itu akan merasa sangat akan merasa sangat senang ya, akan merasa sangat terbantu, merasa sangat ternyata ada orang yang bisa membantu psikologisnya, bahwa kita tidak sendiri, ada orang-orang yang ternyata peduli sama kita untuk mengembalikan hidupnya kembali ke kehidupan yang normal. Nah, tujuan-tujuan ini adalah tujuan akhir, goalnya dari penerapan manajemen disaster. Jadi sebelum kita menerapkan manajemen, tujuannya ini dulu, tahu ya klausul-klausulnya, membantu mengurangi fees tadi, membantu mencapai recovery. Kalau tujuan ini tidak dibentuk di awal, maka terus kita turun gitu ya, kita melaksanakan operasi yang tanpa ada manajemen, tanpa ada SOP di dalamnya, maka boro-boro kita akan menghasilkan tujuan ini gitu. Yang ada akan liar, sangat-sangat liar pergerakan kita di lapangan. Ya, kita nantinya juga akan menginduk kemana-mana, relawan juga bingung mendapatkan saya harus bagaimana, mau ngapain lagi habis ini, saya akan berkoordinasi dengan siapa, dan sebagainya. Tidak ada panduan rule dalam pelaksanaan di lapangan. Jadi tadi ya,
dalam penerapannya itu pertama kita pahami dulu tentang individu dan organisasi, kemudian menanamkan dulu tujuan akhirnya kita dalam membuat manajemen disaster itu apa. Lanjut Pak Sule. Oke, 10 menit lagi Mas Agus. Ya, kita mudah-mudahan bisa cukup singkat. Lanjut di slide-nya. Oke ya. Nah, ini siklusnya. Saya akan persingkat saja. Siklus ini menjadi standar ya, siklus manajemen bencana ataupun manajemen disaster ya. Pra bencana, kemudian tanggap darurat. Sebelumnya Pak, sebelumnya ini slide nih. Siklusnya sebelum ini Pak. Nah ini ya kita harus hafalkan dulu nih siklusnya ya. Karena ini menjadi parameter nih, kalau pra bencana sudah terlalui, sekarang tanggap bencana sudah kondusif, maka kita masuk dalam masa pasca bencana, recovery gitu. Apa aja yang terjadi yang terdapat dalam pra bencana? Ya udah, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan. Apa aja sih biasanya kalau dalam kegiatan pra bencana dalam manajemen disaster itu? Ya, kalau lihat penjelasan di sebelah kanannya ya, itu ada upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan timbulnya suatu ancaman. Misalnya contoh yang preventif, misalnya untuk tiba-tiba listrik itu mati dari gardu induk dan kita dilakukan ya, sifatnya yang paling sederhana lah. Lalu kita harus bagaimana sikap preventif kita mempersiapkan sebagai individu atau sebagai organisasi ya, bencana energi misalnya. Oh, kita berarti harus mempersiapkan tentang solar cell. Itu kan sebagai bentuk preventif ya. Solar cell, atau misalnya membuat mencegah longsor, itu membentuk tanah itu dibentuk biopori tanaman. Kemudian banyak hal-hal yang sifatnya preventif gitu ya. Atau misalnya merusak konservasi di gunung hutan itu, memperbanyak kamera-kamera trap ya, untuk memperlihat habitat dan konservasi itu bisa berjalan dengan baik. Itu kan sebuah tindakan-tindakan yang preventif. Kemudian mitigasi juga sama ya, upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk. Ini sebagai organisasi juga sebagai buat pribadi. Mitigasi ini penting ya, pemetaan ya, untuk mengurangi dampak buruk suatu ancaman. Misalnya kalau di contoh untuk bencana banjir, kalau skala pemerintahan atau skala negara, skala wilayah ya, banjir yang dilalui itu bandang apa yang harus diperbuat, misalnya membuat kanal-kanal sambungan yang membuang air dari satu jalur ke jalur yang lainnya, itu kan mitigasi. Kemudian ada membuat alat ukur ketinggian ombak, misalnya ketika ombak ketinggian sebelum gempa ataupun tsunami terjadi, memperbanyak alat-alat ukur seismik misalnya, itu juga termasuk dalam pencegahan mitigasi. Lalu kesiapsiagaan. Nah, ini rencananya untuk bertindak ketika terjadi atau kemungkinan akan terjadi bencana. Untuk pribadi pasti ada. Misalnya ya, karena saya banyak bergiat di luar ruang, maka sikap yang preventif buat saya lakukan untuk kesiapsiagaan adalah saya memperlengkap tools alat yang memang setiap hari saya bawa, yang kemudian alat itu bisa menjadi alat potensi penyelamat dalam keadaan darurat gitu ya. Itu kan juga menjadi sebuah kesiapsiagaan dalam pra bencana. Kemudian pada saat bencananya, ya, udah siap nih, kita udah cukup preventif lah dalam pra bencana. Tiba-tiba, bencananya datang gitu, gempa, longsor di mana, tsunami, banjir bandang dan sebagainya. Berangkatlah kita. Mana persiapannya sudah disiapkan gitu kan, SDM-nya masuk ke tanggap bencana. Nah, di sini juga sesuai dengan potensi dan sesuai dengan passion-nya. Yang SDM-nya sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan klasternya. Masuklah mereka ke klasternya masing-masing pada saat penanganan tanggap darurat. Kemudian after-nya itu ada pemulihan dan recovery. Biasa kita relawan ataupun skupnya dalam organisasi ataupun lembaga itu nggak bisa cuma datang tanggap darurat terus pulang gitu ya. Biasanya terencana berkesinambungan, dia ada lagi pasca recovery-nya ya, apakah dia membentuk sekolah pendidikan untuk melanjutkan pendidikan di area tersempat, kemudian ada rekonstruksi tempat tinggal, kemudian ada recovery psikologisnya,
dengan layanan konseling dan sebagainya, penekanan psikologis dan sebagainya itu. Nah, kalau sudah itu tercapai berarti sudah terlewati dan step-stepnya itu sudah melewati dengan baik, maka kita sudah secara tidak langsung sudah melewati siklus ya, pola-pola dari manajemen disaster. Kalau misalnya ini tidak berjalan dengan baik, maka perencanaan ataupun pola-pola yang kita siapkan tadi tujuan ini tidak terlaksana. Berarti siklusnya tidak berjalan. Lanjut Pak Sule. Oke. Dilanjut siklusnya. Oke. Di sini, nah perangkat-perangkatnya apa saja? Nah ini penting nih buat teman-teman semua. Penting karena apa? Tentu manajemen disaster itu ada perangkat ya. Selain daripada perangkat yang sifatnya tools ataupun alat-alat berat ataupun alat-alat penunjang yang besar yang mahal dari sebuah organisasi ataupun lembaga ataupun NGO. Ya, tapi ada hal yang lebih kecil yang harus perangkat-perangkat ini disiapkan baik dari sisi individu ya. Yang pertama adalah aspek psikologi. Karena dalam penerapan manajemen itu kalau tidak di awal itu dalam perekrutan SDM, terus kitanya sendiri sebagai relawan tidak menyiapkan ini semua, maka akan ada kebingungan nanti di dalam menjalankan tugas gitu ya. Aspek psikologi ini penting tadi. Yang pertama adalah self controlnya tadi ya. Dia tenang dalam menghadapi tekanan, tiba-tiba suplai makanan logistiknya nggak datang, dia lapar. Kemudian tugas kita tiba-tiba terkendala sama medan yang terputus, yang kemudian harusnya kita sore sudah bisa tiba di posko, terputus dan kita harus bermalam survive bertahan di sana. Itu self control semua ya. Kemudian tiba-tiba tim kita, rekan kita yang secara emosional tidak bisa mengkontrol, terjadi ada perselisihan, kemudian ada perbedaan karakter. Ya. Itu kendala utama dalam aspek di lapangan. Yang biasa di lapangan mungkin pasti akan paham dengan hal kondisi seperti ini. Ini yang sudah disiapkan dari awal, aspek psikologi terhadap relawan diri kita sendiri dan SDM-SDM yang lain. Juga attitude ya. Attitude itu penting. Attitude itu penting karena dengan attitude yang baik, dengan attitude yang terukur dan terpercaya lah ya, katakan orang pun akan bisa menerima dan memudahkan operasi-operasi yang akan kita lakukan. Bagaimana mungkin ketika kita masuk dalam suatu wilayah, di situ terdapat kultur sosial yang berbeda, yang berbeda dengan kita biasanya. Kita masuk dalam suatu kultur sosial yang berbeda, tapi orang melihat dari attitude kita yang baik, gitu, yang bagus, yang orang sudah melihat dari cara melihat dan pelayanan kita. Tentunya orang akan mempersilahkan kita kan, dan ketika sudah mempersilahkan, kita akan mudah melaksanakan misi ataupun operasi di situ. Tapi kalau dari awal kita sudah attitude-nya tidak bagus, self control-nya nggak bagus, bagaimana mungkin kita melaksanakan keberhasilan operasi itu bisa berjalan dengan baik di suatu tempat gitu ya. Bagaimana mungkin kita bisa masuk ke situ kalau ternyata kita nyolok gitu. Kita tidak mengerti bahasa, kita tidak mengerti bahasa, bukan bahasa daerahnya, tapi tidak mengerti bagaimana menyikapi dalam permasalahan bahasa ataupun sikap. Jadi kontrol dan attitude itu menjadi hal yang paling penting dari aspek psikologi pertama sebagai perangkat utama dalam penerapan manajemen disaster. Dan kemudian itu sudah menjadi dasar awal ya, karena buat saya dari seluruh materi saya yang paling penting adalah ini. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi. Ada bahasa, tidak ada perang, tidak ada penyelamatan, tidak ada itu tanggap darurat tanpa adanya komunikasi gitu ya. Ini betul sekali gitu ya. Bagaimana mungkin kita tidak bisa kita masuk ke dalam suatu misi operasi kebencanaan, tapi kita tidak mau dan tidak menggunakan komunikasi sebagai sarana untuk mempermudah pergerakan dan keberhasilan operasi. Ya, jadi akan gagal. Ya, karena komunikasi ini menjadi perangkat paling utama dalam keberhasilan kebencanaan tanggap darurat. Ya. Mulai dari komunikasi sosialnya terhadap masyarakat tadi ya, terkait dengan aspek psikologi tadi ya, bahas bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sana ataupun di tempat kita berada. Kemudian perangkat komunikasinya, ya radio komunikasi,
saya tahu nih wilayah kita ini nggak mungkin ada di gunung hutan ataupun ada di area terbuka yang sudah hancur infrastrukturnya. Kita bagaimana mau melaporkan ya, mengandalkan dari mengandalkan dari HP atau perangkat yang online. Habis semua komunikasi kita, sedangkan kita harus berkomunikasi dengan induk ataupun rekan kita di tempat lain. Maka kita harus belajar tentang komunikasi satelit, belajar tentang radio komunikasi gitu. Kita harus mempersiapkan itu. Ya. Kalau kita tidak mempersiapkan itu, perangkat radio komunikasi ataupun kecakapan dalam komunikasi, ya akan lambat waktunya gitu ya. Kita pasti akan mencari waktu atau mencari orang lain untuk bisa menyambungkan pertolongan kita atau komunikasi kita ke sampai ke posko induk kita misalnya gitu. Jadi komunikasi ini penting. Ya, kemampuan kita untuk sosial komunikasi, kecakapan kita dalam menggunakan perangkat radio komunikasi, juga upgrading skill dari terkait dengan perangkat-perangkat komunikasi baik online ataupun satelit. Ini buat pribadi ataupun individu, makanya kenapa saya juga terus belajar dan juga terus berlatih dalam komunikasi radio, karena ketika kita di lapangan saya merasakan betul bahwa komunikasi itu penting dan radio itu penting, maka saya harus mengupgrade diri saya dalam bidang komunikasi, makanya kita belajar tentang komunikasi. Kemudian ada lagi tools ataupun equipment, ya, equipment penunjang. Kalau dari sisi organisasi ataupun lembaga, NGO pasti ya sudah menjadi standar ya, dalam kegiatan mitigasi, misalnya ada sarana perahu karet, kemudian ada pelampung, kemudian dia ada, kalau di medis itu ada banyak macam-macam gitu untuk penanganan CPR, BHD, ataupun itu terus ditingkatkan gitu. Penunjang, dilengkapi. Jadi ketika ada menjalankan misi operasi di medan bencana itu sudah siap semuanya. Yang skup terkecilnya buat pribadinya adalah edisi. Apa itu edisi? Edisi pernah saya bahas gitu ya. Perlengkapan tools yang tadi saya bawa yang tiap hari ya, seperti ini ya. Kalau kita lihat seperti ini yang tiap hari kita bawa, yang dia bisa menjadi alat bantu kita menjadi orang yang selalu siaga dalam bencana yang siap kapan saja bisa terjadi gitu. Ini skup terkecil kita siapkan ya toolsnya, equipmentnya. Jadi survival kits misalnya untuk alat bertahan hidup dan sebagainya itu tetap dilengkapi. Jadi meningkatkan kelengkapan itu baik secara individu atau pribadi, juga secara organisasi ataupun secara lembaga. Kemudian analisa kemampuan dalam hal navigasi, analisa medan dan pemetaan. Ya. Ini penting. Terjadinya di Pandeglang, terjadinya di Cigudeg bencananya, kemudian terjadinya di Bekasi atau di Jakarta, longsornya di segini, banjirnya di sini. Sebelum turun, sebelum kita penerapan dalam ke lapangan, itu ada pemetaannya dulu ya. Oh, ini di DKI, di kecamatan ini, konstruksinya medannya seperti ini nih. Yang dekat-dekat dulu lah. Kemudian lebih jauh, oh ini seperti ini pemetaannya. Tidak harus menguasai navigasi, tidak harus menguasai tentang navigasi darat atau peta. Seperti itu. Tapi minimal, kita bisa menganalisa ya, dengan belajar navigasi ataupun pengetahuan kita tentang navigasi arah dan sebagainya, itu bisa menganalisa saya ini akan masuk ke sana itu lewat mana, kita akan bergerak itu akan kemana, itu ada analisa. Kemampuan navigasi itu hasilnya outputnya adalah cuma analisa. Kalau misalnya mau memperdalam lagi itu lebih bagus, lebih hebat. Tapi kalau misalnya cukup bisa menganalisa saja itu sudah cukup ya. Tapi penting kemampuan dalam navigasi. Kemudian juga bertahan hidup ya, survival ya. Dengan kemampuan bushcraft. Apa itu kemampuan bushcraft? Ya mengolah apa ada di sekitar kita, yang ada di terdekat kita pada saat kondisi yang unkondisional gitu, misalnya di medan bencana yang kemudian kita harus bertahan hidup karena kondisinya darurat. Ya kita harus memanfaatkan semua yang ada di sekitar kita menjadi alat potensi untuk alat penyelamat gitu ya. Ya daun, letak, ya kayu lah, ya apa saja dengan bekal-bekal yang tadi peralatan yang kita bawa. Lalu first aid knowledge ini juga penting ya. Yang paling dasar dalam semua perangkat ini juga semua SDM relawan atau perangkat-perangkatnya harus memahami ini ya, first aid knowledge ya, pengalaman dasar tentang pertolongan pertama, baik itu CPR, penanganan luka, fraktur dan sebagainya, itu
minimal ada knowledge, pengetahuan. Jadi ketika suatu waktu terjadi pada diri kita sebagai relawan atau tugas dalam operasi kita sudah punya sudah tahu kita harus berbuat apa, bertindak apa dalam keadaan darurat gitu ya. Kalau ini tidak ada, ya kita akan banyak berteriak-teriak, tolong-tolong gitu ya, dan mencari sesuatu. Padahal ada sesuatu yang dari pemahaman knowledge kita tentang first aid knowledge itu bisa kita terapkan pada saat kondisi-kondisi yang di luar dari perencanaan. Lalu ada ketahanan fisik, ini yang paling penting juga, bahwa menjadi relawan ataupun bertugas dalam kebencanaan tidak semerta-merta hanya mengandalkan semangat ya dan kepintaran ya, dengan kepintaran kita ya. Tapi semua tuh harus kolaborasi ya, berkolaborasi dengan sesuatu yang baik. Bisa jadi pemahaman kita baik, tapi kita tidak baik di lapangan. Maka yang ada hanya instruksi-instruksi lepas gitu dari mulut kita gitu ya, yang sebenarnya tidak terkontrol juga pada akhirnya. Begitu juga sebaliknya, relawan yang kemudian sudah turun di lapangan tidak ada sebelumnya tidak ada pemahaman tentang fisik ataupun berlatih, udah psikologinya habis, ya attitude-nya tidak bagus, ketahanan fisiknya juga dia nggak tahu, tiba-tiba baru sampai di medan bencana itu nggak dapat makan gitu ya, udah sakit, drop dan sebagainya, itu menjadi terhambat dalam pelaksanaan manajemen disaster. Nah ini perangkat-perangkat ini buat saya menjadi hal yang paling penting dalam pelaksanaan manajemen disaster yang harus dilengkapi dari masing-masing individu ataupun organisasi. Dan yang terakhir slide-nya Pak Sule. Terakhir. Nah, kalau semua itu sudah terlaksana, ya, artinya berjalan sudah dengan baik, ya, relawan kita aman, timnya SDM kita juga bagus, kembali dengan selamat, program berjalan dengan baik, pasca bencananya juga terstruktur, kemudian ada program berjalan yang berkesinambungan juga berjalan dengan baik, ya, track record-nya dengan baik, hubungan terintegrasi dengan pihak-pihak lain juga bagus, artinya itu semua telah terlaksananya prinsip-prinsip penanggulangan bencana dengan manajemen disaster. Ya, semua terintegrasi dan terlaksana. Jadi semua prosedur-prosedurnya itu sudah bisa terlaksana dengan dengan pembekalan penggelapan dan penerapan tadi. Jadi prinsip-prinsip dasarnya ini sudah sepakati menjadi para ahli ataupun di ini bisa kita cari juga bahwa terlaksana prinsip penanggulangan bencana itu ada 12 ya. Pertama, cepat dan tepat ya. Bagaimana mungkin bisa cepat dan tepat kalau kita tidak punya skill ataupun pemahaman dan manajemen atau standar operasi lapangan gitu ya. Cepat dan tepat itu pasti kalau semua itu sudah terlaksana. Prioritas terukur pastinya. Kalau kita sudah turun ke lapangan dengan manajemen disaster, kita tahu mana prioritas yang akan kita buat dan kita akan turun sebagai pelaksanaan operasi. Mana yang diprioritaskan A, B, C, itu tugas kita tuh. Itu terlaksana prinsipnya. 2, selesai. Kemudian koordinasi dengan berbagai pihak ya. Jadi dalam pelaksanaan ini kita tidak bisa hanya mengandalkan koordinasi internal. Saya dengan organisasi saya, dengan lembaga saya dan sebagainya tidak bisa. Tapi harus terkoordinasi dan terintegrasi dengan semua. Dengan BNPB, BPBD, dengan Ormas, dengan komunitas, dengan semua potensi-potensi yang lain, sehingga pelaksanaan itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian berdaya guna tadi ya, saya bilang efektif jadinya. Ketika sudah punya skill, perlengkapan menunjang, alat ada, kemudian tekanan fisiknya ada, mindset-nya bagus, sudah ada, SDM bagus, tentu akan berdaya guna dan perannya kita hadir di sana itu sangat maksimal ya. Ketimbang kita tidak melaksanakan pelaksanaan manajemen disaster, akan banyak hal-hal waktu dan terbuang dan tidak berdaya guna. Kemudian transparansi ini lebih kepada kepercayaan dalam pelaksanaan ya, tugas-tugasnya, pembantuan, data dan sebagainya tercatat, kemudian terimplementasi dengan baik, kemudian ada tanggung jawab dan sebagainya. Kemitraan sama dengan tadi koordinasi, kita juga bermitra dengan bukan hanya lembaga pemerintah tapi juga skup yang paling kecil dan masyarakat ya, mitra dengan Pokdar, dengan ormas tempat, dengan paguyuban dan sebagainya, sehingga kita pergerakan itu sangat mudah dibantu dan cepat gitu ya.
pemberdayaan ya. Lalu ada non diskriminatif, dalam pelaksanaan operasi kita tidak diskriminatif, tidak suku, ras dan agama, tapi kita melayani dengan semua dan sama ya, sama-sama melayani dengan perlakuan yang sama, dengan layanan yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Kemudian ada non-proletisi. Non-proletisi ini artinya kita turun dalam aktivitas bencana bukan dalam rangka kepentingan pribadi atau kepentingan organisasinya untuk sesuatu yang kepentingan tersebut gitu ya. Jadi lebih kepada gerakan-gerakan kemanusiaan yang pure untuk penanggulangan bencana. Kan ada juga motif orang di lapangan itu kan beda-beda. Ada yang hanya untuk kepentingan pribadi, ada dan lain sebagainya lah. Lalu ada keterpaduan. Ini hampir sama. Keterpaduan itu hasilnya ya. Kalau tadi kan koordinasi, kalau keterpaduan itu ketika sudah bekerja, sudah terlaksana di lapangan itu semua terpadu. Medisnya di sana, kalau ada yang sakit bawa ke sana, medisnya dibawa ambulans dibawa ke sana. Sudah terintegrasi, terpadu, sudah bagus semua ininya. Pelaksanaannya dengan hasil dengan baik. Kemudian berhasil guna. Maksudnya adalah semua dana, semua perlengkapan, semua yang sudah diinvestasikan dalam kegiatan kemanusiaan itu terlaksana dengan baik dan terpakai secara maksimal. Maksudnya itu berhasil guna tuh itu. Jadi ya dananya juga maksimal, pelaksanaan juga baik dan semua terlaksana sesuai dengan peruntukannya. Dan terakhir adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini biasa terkait dengan pertanggungjawaban dan semua hal-hal yang terkait dengan misi operasi pelaksanaan dari tanggap darurat dan pasca bencana itu tentu akan ada pertanggungjawaban setelahnya dan itu menjadikan trust ya, kepercayaan bagi masyarakat terhadap peran kita ataupun peran organisasi lembaga ketika kita turun di medan bencana.